Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Manjada Wajada channel. Saat ini saya berada di sebuah daerah pegunungan disebutnya dusun tetapi Kampung Linggawastu, Desa Cinanggerang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Ini dikenal juga dengan nama daerah Gunung Panok-Konok, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Di atas gunung ini ada situs atau kuburan yang masyarakat sekitar menyebutnya tempat peristirahatan atau kuburan dari Prabu atau Eyang Linggahyang. Dan ternyata ada beberapa kuburan di tempat ini. Menurut masyarakat sekitar, ini juga adalah kuburan dari Eyang Linggawastu. Nah, ini rekan-rekan, ini daerahnya di perbatasan antara Desa Cinanggerang dengan Desa Mekarrahayu atau Kecamatan Pamulihan dengan Kecamatan Sumedang Selatan. Kalau kita lihat di sini nisannya itu terdiri dari batu-batu alam yang kalau kita lihat dan baca di sejarahnya, beliau ini hidup antara tahun 900-an sampai dengan tahun 1000-an Masehi. Artinya ini udah 100 tahun lebih di atas sebuah bukit yang dari dusun Linggawastunya ini kurang lebih 500 meter rekan-rekan. Ini di gunung ini. Nah, saya menjumpai ada gubuk tempat masyarakat sekitar kalau sengaja datang ke sini ziarah dan mendoakan beliau-beliau yang saat ini dikuburkan di daerah Gunung Panok-Konok, kawasan Dusun Linggawastu, Desa Cinanggerang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Tumbuh juga pohon-pohon yang cukup besar. Ini sepertinya nih, seperti pohon ini kayaknya sudah sangat dan cukup tua. Ini saya nggak tahu berapa puluh atau ratus tahun keberadaan dari pohon ini. Tapi kalau lihat sejarah keberadaan Prabu Linggahyang ini sudah lebih dari 100 tahun. Kuburannya masih alami menggunakan batu-batu. Nah, ini di ujung sebelah sana ini masuk daerah Desa Mekarrahayu, Kecamatan Sumedang Selatan. Dan ini naik, rekan-rekan, naik dari bawah ini sekitar 50 meteran lah naiknya gitu, sekitar 50 meter naik. Kalau dari dusun Linggawastunya 500 meteran dengan jalan menapaki jalan persawahan dan hutan yang sudah biasa ada aktivitas masyarakat di daerah sekitar. Termasuk di daerah ini juga ada pohon-pohon aren yang dijadikan petani atau masyarakat yang memproduksi gula merah di daerah Cinanggerang ini, ya pohon-pohon arennya itu dari daerah ini. Di bawah ini
pinggiran-pinggiran bukit yang menjadi kuburan Prabu Linggahyang ini ada beberapa pohon aren. Nah, kita lihat ini anginnya cukup kencang karena memang posisinya di dataran tinggi, paling tinggi ini, karena paling tinggi. Jadi saya mencoba mengambil gambar di bawahnya, tapi terhalang oleh pohon-pohon yang cukup rimbun, Kalau di ujung sebelah sana ini Gunung Karambi. Nah, kita bisa lihat Gunung Karambi. Ini Gunung Karambi, anginnya cukup tinggi karena memang posisinya di atas bukit, tidak terhalang. Jadi anginnya sangat tinggi, sangat kuat maksudnya. Kita lihat dedaunan pepohonan. Di sini bersemayam sesepuh kubu Kerajaan Sumedang Larang yang pernah memimpin dan mensejahterakan masyarakat Sumedang. Beliau tempat peristirahatannya ada di daerah Kampung Linggawastu, Desa Cinanggerang, Kecamatan Pemulihan. Tentu kita layak dan patut mendoakan, mencontoh beliau-beliau yang telah banyak peduli dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan di zamannya, pada zaman Kerajaan Sumedang Larang. Nah, ini ada tempat atau bak penampungan air. Ini karena di sini sesekali ada yang datang ke sini untuk mendoakan. Jadi ada air untuk wudhu lah, gitu, untuk wudhu. Nah, ini ada isinya, rekan-rekan. Ada isinya. Ini juga sama, ada isinya. Nah, ini yang dipakai untuk wudhu. Nah, di gubuk ini untuk beristirahat bagi masyarakat atau siapapun yang datang ke sini untuk mendoakan beliau. Nah, ini untuk beristirahat agar tidak kehujanan bila hujan. Kemudian juga ada tempat bakar-bakar karena ini cukup dingin rekan-rekan, sehingga kalau yang bermalam di sini menyempatkan untuk bakar-bakar agar tidak merasakan dinginnya di daerah Kampung Linggawastu, tempat bersemayamnya Prabu Linggahyang dan Prabu Linggawastu ini. Nah, ini rekan-rekan, kita bisa lihat. Nah, ini kawasan Gunung Karambi, rekan-rekan. Kalau tidak salah wilayah itu sudah masuk wilayah Desa Mekarahayu, Kecamatan Sumedang Selatan. Itu Gunung Karambi, rekan-rekan. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang hidup di generasi sekarang dapat belajar dari beliau-beliau yang pada zamannya sangat peduli dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan,
sangat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun ratusan tahun kita dipisahkan dengan waktu, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencontoh apa yang beliau lakukan saat menjadi pemangku atau penguasa di zaman kerajaan Sumedang Larang. Ini jalan turunnya, rekan-rekan, masih asli, masih tanah. Insya Allah pemerintah desa Cinanggerang akan menganggarkan anggaran di tahun 2023 ini yang akan membangun akses jalan menuju tempat situs makam Prabu Linggahyang ini. Kurang lebih 50 meteran turun ke bawahnya. Kurang lebih 50 meteran, rekan-rekan. Harus penuh dengan kehati-hatian karena tangganya ada tapi masih asli dari tanah. Saat ini kebetulan tidak diguyur hujan, sehingga jalan turun ini masih relatif aman. Mudah-mudahan beberapa saat lagi di tahun 2023 pemerintah desa Cinanggerang akan menganggarkan dana untuk membangun jalan akses naik ke Gunung Panokonok ini. Demikian rekan-rekan yang perlu saya sampaikan sebagai bahan pengetahuan kita bersama bahwa di Kampung Linggawastu ini ada situs atau kuburan yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Menurut kabar dan informasi, ini adalah kuburan dari Prabu Linggahyang. Nah, rekan-rekan, bisa lihat ini di atas pegunungan, daerah pegunungan yang masuk kawasan Gunung Karembi. Namun di situs kuburan Prabu Linggahyang ini disebut sebagai pegunungan Panokonok. Nah, wah ini rupanya ini rekan-rekan, rupanya di bawahnya ditanami ubi celembu ini. Nah, itu ubi celembu rekan-rekan. Rupanya ditanami ubi celembu karena konon dikatakan ubi celembu ini bila ditanam di 4 kecamatan seputaran desa Cilembunya. Jadi desa Cinanggerang dengan Cilembu itu satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pamulihan. 4 kecamatan yang konon masih ya boleh disebut ubi celembu itu Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tanjung Sari, wilayah Sumedang Barat. Ini jalan turunnya. Insya Allah di jalan ini juga rencana akan dipelur jalannya, agar ketika nanti
musim hujan, jalannya nggak licin. Ya paling tidak harapannya ke depan motor bisa masuk ke sini gitu. Ini pun bisa motor memaksakan, motor-motor khusus lah. Kalau motor-motor biasa ya agak susah. Nah, ini banyak bambu. Wah, ini banyak bambu. Nah, ini rekan-rekan namanya pohon aren tuh ini. Nah, saya dekatkan nih gambarnya tuh. Ini pohon aren. Di belakangnya juga banyak. Nah, sehingga di Desa Cinanggerang ini ada beberapa masyarakatnya menjadi pengrajin yang memproduksi gula kawung atau gula aren atau gula merah. Kalau bahasa Indonesia gula merah. Kalau bahasa orang Cinanggerang disebut dengan gula kawung atau gula aren. Nah, kita sambil turun dari situs kuburan Prabu Linggahyang. Nah, ini menemukan pohon-pohon aren. Nah, ini tuh pohon-pohon aren, baik yang masih berproduksi ataupun yang sudah kering karena sudah terlalu sering disadap, diambil airnya kemudian menjadi air nira. Itu ya ini namanya pohon aren. Pohon aren ini kalau buahnya disebut kolang-kaling, kalau airnya sebut air nira, yang kemudian sebagai bahan baku utama memproduksi gula merah. Menusuri jalan setapak ini kurang lebih 500 meter dari bawah, dari terakhir akses kendaraan roda 4 atau mobil. Jalan dari akses terakhir mobil berparkir itu 500 meter rekan-rekan. Nah, kita lihat tuh, itu di kerimbunan itu pohon-pohon aren. Pohon-pohon aren. Harus hati-hati rekan-rekan ini karena harus hati-hati karena kemarin ini di sini turun hujan sehingga jalannya masih agak basah dikit. Kalau nggak hati-hati kita bisa terpleset. Nah, kita menjumpai pohon aren lagi. Nah, kita bisa lihat rekan-rekan, ini pohon-pohon aren yang baru tumbuh, masih kecil. Saya nggak tahu apakah ini sengaja ditanam atau tumbuh sendiri. Paling tidak ini akan menjadi bahan baku kedepannya, sehingga masyarakat Desa Cinanggerang masih tetap memproduksi gula merah. Tuh kita lihat di bawah itu pohon-pohon aren yang masih kecil. Nah, ini termasuk ini rekan-rekan tuh. Ini yang kecilnya. Kalau yang udah besarnya, nah ini yang agak berwarna agak gelap atau hitam ini. Nah, ini aren. Ini yang sudah sepertinya udah habis disadap nih airnya. Nah, tuh rekan-rekan.
harus tetap hati-hati dan waspada jalan menelusuri jalan setapak ini karena masih cukup basah, masih licin. Ini jalan menelusuri jalan ke situs kuburan Prabu Linggahyang. Ini dari atas rekan-rekan, turun ini kita turun ya. Masih cukup rimbun ini rumput-rumput di kanan kiri jalan setapak ini. Nah, harus hati-hati. Di depan ini sudah mulai dekat dengan pemukiman penduduk, tepatnya di dusun Linggawastu ini. Ada yang menyebut dusun Sukamulya. Barangkali kalau saya mempersepsikan kenapa dikatakan dusun Linggawastu, ya rupanya saya baru sadar dan baru mengerti ini ada kaitannya dengan situs makam Prabu Linggahyang dan Prabu Linggawastu di atas sini. Ini sudah masuk pesawahan, dan di bawah udah mulai ada rumah tuh rekan-rekan. Rumah-rumah ini masih masuk desa Cinanggerang, dusun Linggawastu. Kalau ke sananya, nah ini yang sebelah sananya itu udah desa Mekarahayu, kecamatan Sumedang Selatan. Punten Pak. Mangga. Ini ada saung gubuk, tempat para petani beristirahat bila capek atau istirahat saat menggarap sawahnya. Nah ini harus loncat, saluran irigasi rekan-rekan, irigasi. Ada jalan juga ke bawah. Ini saluran irigasi dan akses ke tempat para petani mengelola sawahnya. Nah itu rumah-rumah. Cinanggerang ini memang kontur wilayahnya itu berbukit-bukit rekan-rekan. Wah ini ada petani yang sedang membersihkan rumput di sawahnya. Kita lihat dari kejauhan hamparan gunung, kontur sawahnya terasering ya, bukit yang dijadikan sawah sehingga bertahap-tahap lah gitu, atau disebut dengan terasering.
ini ada ibu-ibu sedang di sawah atau apa ini, sedang memetik. Oh itu, oh ya. Nanti kapan-kapan kita akan kembali lagi ke sini dengan kuncennya lah, dengan penjaga situs makam Prabu Linggahyang. Insya Allah kita akan kembali lagi ke sini. Kalau sekarang kita nanti apa namanya cukupkan informasinya atau informasi terkait dengan Prabu Linggahyang ini yang saya ketahui. Nanti kapan-kapan kita akan datang ke kuncennya, penjaganya, ingin banyak ngobrol tentang bagaimana, siapa, dan pengetahuan secara khusus tentang Prabu Linggahyang. Kalau ke bawah ini sudah mulai banyak rumah, rekan-rekan. Ini sudah mulai dekat dengan akses terakhir kendaraan roda 4. Mudah-mudahan dengan niat baik, intikat baik dari pemerintah Desa Cinanggerang yang akan membangun akses jalan ke makam Prabu Linggahyang ini menjadi pahala bagi pemerintah desa, khususnya Bapakku Ade Suryana, sebagai sebuah penghormatan atas jasa-jasa dari Prabu Linggahyang, Prabu Linggawastu, dan konon ada satu nama lagi, yaitu Pangeran Jayabaya yang ada di. Nah ini sudah mulai. Nah ini udah ada rumah. Ini masih turun ke bawah, rekan-rekan. Sudah mulai dekat dengan pemukiman. Nah ini kampung atau dusun Linggawastu. Kampung ini kampung yang paling ujung di Desa Cinanggerang. Tapi konon ada informasi bahwa akan ada jalan lingkar Karembi. Bila jalan ini sudah aktif dan ada, maka dusun ini bukan lagi menjadi dusun yang terjauh, tapi akan terdekat dengan jalan lingkar Karembi. Ini rumah rekan-rekan. Ini rumah. Ini karena memang ini sudah masuk di pemukiman dusun Linggawastu. Nah ini sudah dekat dengan tempat akses kendaraan roda 4. Nah, ini sudah mulai banyak rumah. Nah ini rekan-rekan, inilah dari sini sampai dengan situs kuburan Prabu Linggahyang itu 500 meteran lah, 500 meteran. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.